Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwafiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang insyaallah penuh dengan kebaikan ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul lagi untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan apa yang sudah kita mulai untuk membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Setelah kita mempelajari hadis yang ke-21, maka kita akan setelah kita mempelajari hadis yang ke-20, sekarang kita akan mempelajari hadis yang ke-21 yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan, ucapkan untuk saya, katakan ya Rasulullah, ajari saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam qawlan, satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang saya tidak tanya tentang ilmu itu ya siapapun setelah ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim, ucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqamah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di sini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu itu ucapan yang penuh dengan faedah ya. Sahabat yang ingin mendapatkan satu ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti kita ingin mendapatkan ajaran yang sedikit tapi maknanya banyak, artinya luas dan sangat-sangat bermanfaat. Ya, kalau kita biasanya doa itu kan minta sedikit, tapi kalau masalah duit pengen banyak. Ternyata sahabat juga ada seperti itu, tapi omongannya, obrolannya para sahabat tidak keluar dari masalah akhirat, kebaikan akhirat. Jadi beliau itu sangat haris, para sahabat sangat-sangat ya ingin dan sangat-sangat tamak tentang masalah akhirat. Di mana-mana obrolannya tentang masalah akhirat.
ya Rasulullah, ibaratnya qulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ba'daka, la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, ajari saya satu kalimat di dalam agama Islam yang ketika saya sudah bertanya, meminta kepada Anda ini wahai Rasulullah, saya tidak tanya lagi kepada orang lain. Wasiat yang sangat-sangat sederhana. Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi, salah satu sahabat yang datang dari Taif. Beliau termasuk sahabat yang ikut rombongan mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Taif. Taif itu jamaah, kalau mudah-mudahan ya Allah menakdirkan kita semuanya bisa berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umrah atau haji, biasanya kita ziarah ke Taif. Taif itu salah satu daerah pegunungan yang mungkin luasnya sekitar kurang lebih 80 km. Di sana itu Masya Allah beda hawanya dengan semua daerah yang ada di Saudi. Bahkan ada yang mengatakan mungkin inilah doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan ya dalam doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian Nabi minta apa, rezeki. Ya, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Padahal di Makkah itu gersang. Bahkan kurma-kurma itu kalau tumbuh di Makkah itu susah. Kalaupun tumbuh, buahnya tidak sebanyak yang ada di Madinah. Tapi kemudian Allah berikan satu tanah yang mana dekat dengan Mekah 80 kilo, hawanya dingin. Jadi kalau kita ke sana itu hawanya dingin. Bahkan ketika jalan itu di kanan kiri itu kelihatan semangka itu bau besar-besar. Semangka di sini kan bulat, di situ besar, panjang, dipikul, besar-besar. Anggur, Masya Allah. Saya ingat ketika ada jamaah haji dari daerah saya gitu, saya kunjungi, saya belikan anggur. Itu dari sana semua tuh gede-gede, murah. Karena sangat-sangat sangat-sangat subur. Nah, sahabat ini dari situ. Beliau juga termasuk pernah menjadi salah satu, ibaratnya kalau enggak wali kota ya bupati, gubernur ya. Sahabat yang mulia. Dan ya kita ingat kalau menyebut Taif, Nabi SAW pernah ya ingin berhijrah ke sana, kemudian ditolak, bahkan kemudian mereka mengumpulkan, membariskan anak-anaknya bersama ya budak-budaknya dan orang gila untuk mendorong Nabi dan melempari sampai berdarah-darah ya. Sampai kemudian Nabi pingsan ketika terbuka di Qarnu Ats-Tsa'alib, melihat di atasnya ada awan yang besar, ternyata di situ malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu dan apa yang dilakukan oleh penduduk Taif, maka mengirim malaikat Jibal, malaikat gunung. Apa yang kau mau wahai Muhammad? Masyi'ta, terserah, katakan. Saya membawa 2 akhsyabain, malaikat gunung membawa gunung yang besar 2. Utbiqu alaihim akhsyabain, saya tumpahkan, saya tutup kota Mekah dan kota Taif dengan gunung yang besar ini. Akhirnya enggak ada kota itulah kalau Nabi Muhammad mau. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad meskipun disakiti, diintimidasi, diancam, bahkan dilempari, sabarnya luar biasa. Kalau kita mungkin dakwah seperti itu mungkin sudah enggak jadi dai, enggak apa-apa. Tapi Nabi Muhammad ditawari malaikat seperti itu, dia mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Kalau kita mungkin ya malaikat kenapa cuma 2 gunung? 5 gunung lah ibaratnya. Karena pengen ini. Tapi Nabi Muhammad tidak ya. Arju, saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan dari mereka orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti jamaah ketika Nabi meninggal dunia, banyak murtadun, banyak orang-orang yang murtad. Tapi tertulis dalam sejarah yang tidak keluar dan tidak memisahkan dari Islam adalah dari Mekah dan dari Taif. Dan sekarang itu kalau di Medina, teman-teman kalau musim panas kan semua panas. Itu mereka kadang-kadang enggak pulang dulu, mereka menuju ke Taif dan di situ ada daurah untuk menghafal Quran. Ya, 1 bulan 30 juz dan dikasih sanad. Rata-rata di sana, rata-rata ke sana. Itu Taif ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan jamaah dirahmati Allah. Jadi Abdullah Ats-Tsaqafi atau ya Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi ini termasuk seperti kita semuanya, obrolannya Masya Allah orang-orang
ya yang soleh, sahabat yang memang udul semuanya, dan ya seperti kita ingin diajarkan kalimat yang pendek tapi manfaatnya begitu besar, yaitu wahai Rasulullah, ya ajari aku satu perkataan di dalam agama Islam yang saya tidak butuh lagi untuk tanya-tanya orang lain setelahnya. Maka Nabi mengatakan, kul, katakanlah wahai ya Sufyan ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi, amantu billahi tsumma istaqim. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah, ya. Dan di sini jamaah dirahmati Allah, senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kita Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka mau beristiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Dalam ayat yang lain surat Al-Fussilat ya ayat 40 ya surat Al-Fussilat ayat 30 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, ini ayat yang menggembirakan, ayat yang kita berharap. Innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang ketika hidup mau mengucapkan Tuhan kita Allah, tsumma istaqamu, kemudian bisa mereka itu melakukan istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepadanya malaikat kapan? Dia menafsirkan inda mautihi, ya, ketika kematiannya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu ay akhlasul amalillah, ketika mereka mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kita Allah, tidak hanya itu, tapi dia mau beramal dan amalannya itu ikhlas karena Allah dan mengikuti mutaba'ah, mengikuti sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah terus. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, qala al-Mujahid wasudi. Kemudian dikatakan juga oleh Zaid ibnu Aslam, maksudnya apa? Tatanazzalu alaihimul malaika inda mauti qailin. Mereka malaikat itu ketika ya menjelang kematiannya itu mereka mengatakan kepada si calon mayit, alla takhafu, janganlah kamu takut. Jangan takut. Masalah takut berarti apa yang kita hadapi, apa yang kamu hadapi, kematian di depannya, mungkin kamu takut siksa kubur, mungkin kamu takut neraka. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Yang kita sedihkan ya di belakang kita. Mungkin ketika kamu ingin dicabut nyawanya oleh malaikat, kamu takut. Kenapa? Ya Allah, hutangku masih banyak. Ya Allah, anakku masih kecil. Ya Allah, hartaku masih banyak. Jangan sedih. Allah semua itu yang akan mengurusnya. Jadi ditenangkan. Ketika kita sudah dalam kondisi sangat-sangat genting jamaah. Ketika hendak mati itu genting jamaah. Sangat-sangat genting. Bahkan kadang-kadang ada orang yang pengen ngucap la ilaha illallah nggak bisa. Genting, di saat genting itu subhanallah malaikat turun loh. Malaikat turun dan mengucapkan alla takhafu, jangan takut. Di depan kamu tuh nggak usah takut. Belakang kamu yang sudah ya akan kamu tinggalkan nggak usah takut. Wa abshiru, dan bergembiralah, tersenyumlah, senanglah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian semuanya. Ini balasan orang yang bisa istiqomah jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Ini balasan bagi orang yang bisa istiqomah. Maka kita mempelajari di sini tentang masalah istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dan termasuk orang yang kemudian mampu istiqomah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengatakan arti istiqomah. Ya. Dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, istiqamah adalah mereka yang tidak berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara salah satu ya ucapan penafsiran Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi nanti kita akan kita jelaskan. Disebutkan juga di sini qul
li fil islami qaulan, ucapkan wahai Rasulullah, tolong ajari aku satu perkataan di dalam agama Islam. Dijawab oleh Nabi, katakanlah saya beriman kepada Allah. Iman di sini, kemudian setelah itu disuruh istiqomah. Maka kita perlu mempelajari iman di sini, fokus iman di sini jemaah. Karena kebanyakan orang istiqomah itu kan memikirnya istiqomah itu istiqomah dalam beribadah, dalam sholat, dalam kita membaca Al-Quran, dalam kemudian kita bersedekah. Ternyata istiqomah tidak hanya di poin itu saja. Tapi istiqomah kalau dikatakan di sini qul amantu billah, berarti dalam cakupan iman. Dan iman itu maknanya tidak lari dari 3. Ya. Iman itu ya kita meyakini dengan hati, kemudian melakukan atau mengucapkan dengan perkataan, ya al-imanu adalah i'tiqadu bil qalb, kita meyakini dengan hati, wal qaulu bil lisan, kita ucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, ya kita amalkan dengan jawarih, ya. Kita amalkan dengan anggota tubuh. Maka yang dituntut untuk bisa istiqomah itu enggak sekedar kita sholat, zakat, haji, baca Quran dengan anggota tubuh saja, tidak. Tapi yang paling utama untuk kita jaga di dalam istiqomah itu adalah di dalam masalah al-i'tiqadu bil qalbi, keimanan, keyakinan dengan hati, amalan hati. Dan amalan hati jamaah yang dirahmati Allah itu ada 2 poin. Yang pertama, kita harus meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita bahas dan kita ulang-ulang. Tidak apa-apa, ibaratnya kita kalau pengen maku ya, kita pukul sekali nancep, 2 kali nancep, 3 kali, 4 kali, kalau kita pukul terus betul-betul nancep. Kalau kita mau cabut lagi susah. Jadi kita meyakini ya Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi al-imanu biwujudillah. Kita tidak seperti orang ateis ya. Tapi kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala ada dengan ayat-ayatnya. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda Allah ada tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda syar'iyyah, tanda-tanda matluwah, ayat-ayat yang bisa dibaca, ayat-ayat yang bisa dilihat, tanda-tanda adanya Allah. Ya. Enggak mungkin ada alam sebesar begini kemudian tidak ada yang membuat. Enggak mungkin ada ibaratnya maaf kotoran kambing kalau tidak ada kambing, ya. Mustahil. Pasti ada kambingnya, ya. Masa kemudian tiba-tiba ada kotorannya? Enggak mungkin, ya. Kemudian yang kedua, kita meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini asma wa sifatnya Allah. Jadi pertama meyakini biwujudillah, yang kedua meyakini ya uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, asma wa sifatnya Allah. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini Allah ini adalah Rabb. Kita meyakini bahwasanya Allah ini adalah Tuhan, ya. Yang menciptakan, yang mengatur. Makna Rabb itu biasanya tidak lari dari 3, ya. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pokoknya kalau ada Rabb biasanya cuma 3 itu. Al-Khaliq berarti yang menciptakan, yang menjadikan semua ada di alam ini, ya Allah. Al-Khaliq. Al-Malik, kalau dia yang menciptakan maka dia yang memiliki. Kemudian Al-Mudabbir, tidak kemudian kayak orang ateis. Nah, Tuhan itu memang ada, tapi kayak apa? Kayak orang yang membuat jam. Begitu jam itu sudah jadi, ya dibiarin aja berjalan sendiri. Enggak. Masa ada orang yang bikin pabrik, bikin perusahaan, setelah bikin kemudian dibiarkan saja, tidak kemudian diatur di manajemen supaya kemudian lebih bagus? Enggak. Kalau ada orang yang bikin perusahaan seperti itu, sudah mengeluarkan banyak duit, tenaga, kemudian dibiarkan, berarti yang buat itu orang edan, ya. Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la, ya. Enggak mungkin menciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, ya. Akan tapi bal arsala ilaina rasula, diutus untuk kita rasul, kemudian diberikan ya peringatan, memberikan peringatan dan gini semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, Rabb, kemudian memiliki, dan kemudian yang mengaturnya itu kita yakini bahwasanya Allah saja yang menciptakan, memiliki dan mengatur semuanya. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala mudah dalam mengatur. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak mungkin ditimpa oleh ngantuk. Kalau ngantuk saja tidak, apalagi
Tidur. Kalau tidur saja tidak, apalagi mati. Nggak mungkin. Ya. Kemudian Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah itu yang kemudian memegang langit dan bumi untuk kemudian jatuh dan bertabrakan. Gak ada yang mampu kemudian menciptakan seperti Allah. Bahkan kita dituntut menciptakan lalat, nggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Orang yang menyembah selain Allah nggak mungkin bisa menciptakan lalat. Meskipun mereka semua berkumpul untuk menciptakan lalat, nggak mungkin bisa. Bisa tuh ada yang menciptakan kayak lalat, bisa beranak pinak begini-begini. Ya. Nggak ada yang bisa. Ya. Kemudian kita meyakini akidah uluhiyah atau meyakini uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau yang sudah menciptakan, kemudian memiliki kita, memberikan kita rezeki karena mengatur kehidupan kita, maka yang perlu kita wajibi, ya maksudnya mustalzamati, maksudnya lazimnya kewajiban kita kalau diciptakan, diberikan rezeki, diatur. Allah mengatur semua kegunaan kita, Allah mengatur semua keperluan kita, ciptakan hewan untuk kemudian kita makan. Kalau seperti itu berarti wajib bagi kita untuk menyembah. Masa ada orang yang dilahirkan ibunya, dibesarkan oleh ibunya, ya kemudian dididik, disekolahkan, dikuliahkan, dibiayai semua. Begitu lulus dia kemudian berbakti kepada ibu yang lain. Apa enggak kurang ajar? Ya. Maka termasuk kelaziman kalau kita meyakini Allah itu adalah Tuhan, ya maka kita juga harus menyembah kepada Allah saja. Gak mungkin kita menyembah selain Allah. Kalau kita meyakini Allah yang menciptakan, yang kemudian mengatur, memberikan segala kenikmatan, terus kemudian kita menyembah selain Allah. Ya. Kemudian asma wa sifat kita juga meyakini, ya asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, kita sifati, kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita kurangi, tanpa kita tambahi, tanpa kita takhrif, tanpa kita ta'til. Ya. Dan kita sifati Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai apapun, ya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Gak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sifat, tapi kita juga menafikan, menyamakan Allah. Jangan seperti orang-orang yang tidak mau mensifati Allah karena takut menyamakan Allah. Oh ini saja Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak ada yang menyerupainya, tapi ditetapkan sifatnya wa huwas samiul basir. Tapi Allah punya sifat, sifatnya mendengar, sifatnya melihat, dan sifat-sifat yang lainnya ditetapkan dalam Al-Quran. Kita tetapkan, enggak usah ragu-ragu. Ada yang kadang-kadang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala di atas. Masya Allah di atas, berarti Allah berjihad dong. Berarti Allah berarah dong. Kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat dong. Kenapa? Karena mereka mikirnya sudah menyamakan. Kalau Allah di atas kan kayak kita di atas bumi. Kalau kita di atas bumi berarti kita lebih kecil daripada bumi. Dan berarti kita itu butuh bumi. Berarti dia menyamakan Allah. Begitulah yang dilakukan oleh orang. Sebelum menafikan, sebelum kemudian menghilangkan sifat Allah. Setelah itu dia memikir-mikir, setelah itu tidak, Allah tidak boleh di atas. Kalau di atas, apalagi di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Kalau arasy jatuh, Allah jatuh. Itu menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi kita sifati Allah laisa kamitslihi syai'. Allah enggak ada yang menyerupai. Tapi Allah memiliki sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa kita takwilkan, tanpa kita samakan, tanpa kita bagaimanakan. Ya. Jadi dari istiqomah yang paling besar adalah istiqomah tentang masalah akidah. Jangan sampai kita itu kemudian lemah atau lengah, atau kemudian kita ya tidak meyakini adanya Allah tadi. Ya. Artinya kalau kita tidak yakin menjaga iman kita, ya udah nggak tersisa lagi. Ya. Tidak tersisa lagi. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah istiqomah yang pertama, ya, yaitu istiqomah tidak melakukan kesyirikan atau kita menjaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang yang sudah sampai derajat iman
ya, maka lebih berat lagi untuk kemudian istiqomah. Udah bisa iman, tapi istiqomah ini yang berat. Istiqomah memang sesuatu yang sangat berat. Bahkan Nabi mengatakan, ya, istaqimu walan tuhsu. Berusahalah kamu istiqomah, tapi pasti mungkin nanti akan nyelewang. Ya. Tapi ketika begitu kita kemudian keluar dari istiqomah, segera balik. Makanya Allah kemudian mengatakan, fastaqim kama umirta. Nabi Allah kemudian mengatakan, ya, dalam ayat dikatakan, wastaqim kama umirta. Ya, istaqim. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dikatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kamu di dalam Allah, dan pasti nanti akan ada, ya, belok ke sini atau belok ke situ. Langsung segera istaghfiru. Artinya di sini ulama mengatakan istiqomah itu tidak batal, tidak dikatakan kemudian bukan istiqomah kalau dia ternyata kemudian melakukan pelanggaran sedikit terus langsung balik, tetap dikatakan istiqomah. Itu tetap dikatakan istiqomah, ya. Jadi poin-poin istiqomah jamaah, yang pertama istiqomah yang paling utama itu adalah istiqomah di dalam tauhid, ya. Dalam tauhid, menjaga ketauhidan. Ya memang kita tahu istiqomah itu di amal, ya, amal-amal jawarih, amal-amal anggota tubuh kita. Tapi yang paling utama istiqomah menjaga iman kita, menjaga hati kita, yaitu istiqomah di dalam berakidah. Kemudian yang kedua istiqomah di dalam menjaga amalan kita, mulai membaca, mulai sholat, ya, mulai yang besar-besar. Istiqomah di dalam sholat, sholat berjamaah, sholat kemudian yang baik, ya. Kemudian amalan-amalan yang lainnya, ya. Nah, istiqamah sekali lagi subhanallah sangat sulit. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, termasuk juga siapa yang mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan a'dhamul karamah al-istiqamah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan a'dhamul al-istiqamah afdal min alfi karamah. Jadi siapa yang Allah berikan karunia bisa istiqomah itu lebih utama, kata, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, lebih utama, bukan Ibnu Hajar, maaf, kata Imam Al-Ghazali, lebih utama daripada karamah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, siapa yang bisa beristiqamah itu afdal, lebih utama min alfi karamah, daripada 1000 karamah. Meskipun ada orang yang mengatakan ini karamah bisa menghilang, nggak bisa balik lagi mungkin, atau kemudian bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara, bisa dibakar nggak kemudian kebakar, dibacok tidak kemudian berdarah, itu semuanya katanya karamah. Tapi demi Allah tidak ada jaminan siapa yang bisa menghilang masuk surga, nggak ada. Siapa yang bisa terbang masuk surga, nggak ada. Tapi kalau istiqamah, ya, jelas ayatnya ada, dalilnya ada tentang masalah istiqamah. Istiqamah susah, ya, tapi kita mencoba bagaimana, ya. Kita akan sebutkan nanti poin-poinnya. Yang poin yang pertama tadi sudah, poin kedua sudah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan istiqamah, ya. Yang kita sampaikan tadi, istiqomah itu tidak harus kemudian kita tidak boleh dosa, tidak boleh bersalah, ya. Seorang bisa melakukan salah satu dosa tapi tetap bisa dikatakan dia itu istiqomah, ya. Apa dalilnya? Saya sampaikan tadi fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah kamu kepada Allah, tapi pasti nanti akan lengah. Nah, ketika itu segera kembali dan istighfar. Makanya Nabi SAW mengatakan juga istaqimu walan tuhsu, ya. Tadi beristiqomahlah kalian, tapi nggak akan bisa, ibaratnya susah, berat, tapi tetap usahakan istiqomah, dan itulah namanya istiqomah, ya. Sebagaimana kita pernah sampaikan, ya, orang yang bertakwa, dikatakan orang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah terjatuh dalam dosa kecil, bahkan dosa besar. Tapi bedanya orang yang bertakwa sama orang fasik, kalau orang bertakwa mungkin dia terjatuh dalam dosa besar, tapi ketika dia terjatuh dalam dosa besar, dia itu kemudian segera ingat dan kemudian kembali dan bertaubat kepada Allah.
Kita baca ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semuanya, ayo kita segera menuju kemana? Keampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu semuanya disiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Makanya kita diperintahkan dalam khutbah muttaqin, ittaqillah, ittaqillah, dimanapun ittaqillah, karena memang surga itu buat mereka yang bertakwa jamaah. Dan ciri-cirinya orang yang bertakwa diantaranya alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Yang ketika mereka itu melakukan fakhisyah itu kan dosa besar. Aw dhalamu anfusahum, atau melakukan dosa-dosa kecil, itu segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang munafik, ketika dia melakukan maksiat dosa, itu seakan-akan dia melihat lalat di hidung dia, kemudian dikibas begitu saja, lalatnya terbang, nanti kemudian balik lagi. Tapi orang-orang yang bertakwa ketika melakukan dosa, Masya Allah, naudzubillah, kita itu berat, seakan-akan gunung itu kayak jatuh di atas kita, nahannya itu berat. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita berusaha beristiqomah kok salah atau terjatuh ke dosa, segera kemudian kembali. Nah, ternyata kok kemudian ada orang yang pengen istiqomah kemudian terjatuh dalam satu maksiat dan dosa, kok dia nikmati dan kemudian lama-lama ke situ, maka dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan janji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, di suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat penting sekali, akan turun malaikat kepadanya dan kemudian memberikan kabar gembira. Ketika dia ingin dicabut dengan pelan-pelan, tunjukkan kenikmatan surga. Di surga ada rumahnya, di surga ada bidadarinya, di surga ada kenikmatannya. Kemudian ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dicabut pelan-pelan sebagaimana yang cantum atau disebutkan dalam hadis Bara ibnu Azib, idza kana abdul mu'min, seorang mukmin, finqita'i minat dunia wa iqbalhi minal akhirah, kalau sudah terputus dari dunia dan hendak menuju ke akhirat, maka di situ ada malaikat yanzilani, akan turun malaikat maddal basar, sepanjang mata memandang, malaikat semuanya turun. Ma'ahu akfanun min akfanil jannah wa hanutin min hanutil jannah, membawa kafan dari surga, membawa parfum dari surga, pelan-pelan, subhanallah. Makanya jamaah dirahmati Allah, kita harus mengetahui apa itu istiqamah. Istiqamah artinya adalah istiqamah, maknanya adalah jalan yang lurus. Jadi katakan istiqamah itu adalah sesuatu yang lurus, siratal mustaqim. Istiqamah jauh dari apa? Dari nyeleweng kanan nyeleweng kiri. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi istiqamah al-udul, al-udul, tengah-tengah. Dan inilah ahlus sunnah wal jamaah, moderat, ummatan wasata, umat yang pertengahan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, la ifrat wala tafrit, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi tengah-tengah. Jadi kita itu istiqamah artinya kita tegak, lurus, ajak, fokus ke tengah-tengah terus, Nah, karena beratnya istiqamah jamaah yang dirahmati Allah, maka kita perlu untuk kemudian mengetahui poin-poin yang bisa supaya kita itu bisa mendapatkan istiqamah. Yang pertama, yang paling dianjurkan oleh ulama adalah kita senantiasa berdoa untuk mendapatkan istiqamah. Dan jangan sampai kita pengen dapat istiqamah tapi jauh, nggak pernah berdoa. Dan doa yang paling utama itu ketika kita dalam kondisi sholat. Dalam kondisi sholat jamaah yang disebutkan oleh ulama-ulama, itu kita betul-betul dianjurkan untuk bisa memahami Al-Fatihah. Karena di situ ada kalimat-kalimat yang mengandung doa. Sebelum kita berdoa, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan inilah adabnya doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam lil istighraq wal istihqaq. Al yang artinya adalah semuanya, lil istighraq wal istihqaq,
Dan untuk yang berhak siapa? Alhamdu. Semua pujian harus kita maknai benar-benar. Semua pujian itu lillahi rabbil alamin, punyanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, Malik Yaumiddin, ya, yang merajai hari pembalasan. Kita puji-puji baru kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ini doa untuk minta istiqomah yang pertama. Ketika kita sholat, di saat ketika kita sholat, mengingat Allah, kita bisa khusyuk, mengetahui maknanya. Kemudian kita berdoa seminimal sehari itu 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, istiqomah yang tegak, lurus. Terus lurus, tidak condong kanan, condong kiri. Ya. Ini doa yang luar biasa. Dan ketika kita berdoa, yakin Pak, Bu, jangan sampai tidak yakin. Karena Nabi SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, mintalah kamu kepada Allah dan kamu yakin doa kamu itu dikabulkan oleh Allah. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah itu enggak mungkin mau mengabulkan suatu doa yang keluar dari hati yang lalai. Jadi enggak dikabulkan kalau ada orang yang berdoa tapi hatinya lalai. Maksudnya lalai itu bagaimana? Enggak yakin. Kira-kira doa saya itu dikabulkan apa enggak? Banyak seperti itu loh. Saya tak coba-coba, yang penting doa kabulkan atau enggak? Enggak. Kata Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dan insya Allah kalau kita berdoa yakin dikabulkan. Ya. Selama kita tidak tergesa-gesa. Ya. Selama kita tidak tergesa-gesa. Yustajaba li ahadikum ma lam ya'jal. Kamu itu dikabulkan doamu selama enggak tergesa-gesa. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kaifa ya'jal? Bagaimana tergesa-gesa ketika doa? Seorang itu ketika berdoa kemudian mengatakan, da'autu falam yastajibu li. Saya sudah berdoa siang malam lama sekali enggak dikabulkan oleh Allah. Namanya tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, ma min da'in, gak ada orang yang berdoa bida'watin, dengan satu doa, illa itu kecuali yustajaba lahu li ihda tsalas, pasti dikabulkan oleh Allah, tapi pengabulkannya dengan 3 cara. Kadang-kadang kita gak paham. Kita minta sesuatu hari ini setelah sholat isya, ya Allah sembuhkan anak saya yang sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelum subuh kita dapati anak kita sudah sembuh, berarti dikabulkan langsung. Ya. Ada yang kadang pengen, ya Allah itu pengen mendengarkan rengean dia, karena lebih senang Allah itu mendengarkan rengean hambanya. Kadang-kadang kita minta, ya Allah jadikan aku tuh berjodoh sama fulana, ya Allah saya nggak mau sama yang lainnya, sama dia ya Allah. Tapi Allah tahu kalau kita itu sama dia, agama kita rusak, dunia kita rusak. Doa kita dikabulkan oleh Allah, tapi diganti dengan yang lebih baik. Ada ya Allah minta rezeki ini, ya Allah pokoknya aku barunya miyang ini ya Allah harus kemudian along ya Allah. Jangan sampai ya Allah ketika aku ndogol ini gak along ya Allah, doanya ketika qiyamul lail sepertiga malam. Tapi Allah tahu kalau ketika dia itu along pada hari itu mungkin akan terjadi gini-gini, sehingga diganti, gak dialongkan. Pernah di Medina di kajian halaqah itu ada seorang syekh ya, yang kemudian ya kalau kita ceritakan agak panjang, gak apa-apa ya sebenarnya. Itu Masya Allah faedah untuk kita. Seorang syekh yang sudah umur tua, jamaah dirahmati Allah, sekitar mungkin 60 tahun. Ada gadis ya perempuan yang belum menikah, minta dinikahi yang kedua, umurnya sekitar ya 40-an tahun. Maka syekh ini mengatakan, ya istikharah dulu, saya kasih waktu 1 minggu istikharah. Setelah semuanya istikharah, ditanya, ternyata mantap, nikah di Saudi. Antum tahu Saudi itu kalau nikah ya biasanya maharnya tinggi, kemudian harus memiliki rumah, kemudian ada mobil, sehingga banyak syabab, pemuda-pemuda Saudi kadang-kadang nggak bisa nikah. Ya kasihan, benar sudah nikah belum, kasihan waktu. Harus uangnya banyak gitu. Ada yang kebanyakan begitu, ada yang tidak. Cuman ya umum lah kebanyakan. Ya. Karena mereka agak itu. Tapi jamaah dirahmati Allah, setelah beberapa bulan menikah, ternyata perempuan ini nggak kerasan, sebenarnya nggak tenang. Artinya nggak kemudian merasa ya setelah kita atau setelah saya coba-coba berbulan-bulan ternyata kayaknya nggak bisa dipaksakan. Ibarat orang makan itu tanpa ada garam, tanpa ada lauk, ya dipaksa-paksakan pengen mutah ibaratnya gitu. Maka kemudian pengen minta cerai, hambar pernikahan ini. Ya. Maka si Syekh ini karena sudah sangat
Seneng ibaratnya udah ya cinta, udah nikah, udah ini, ya ternyata kok cerai, gimana ini? Akhirnya dinasihati, udah istikharah dulu 1 minggu sebagaimana sebelum kita nikah. 1 minggu ini dia gunakan untuk datang ke raudhah tengah malam, meminta kepada Allah, doa di raudhah, di tempat yang paling mulia, di Masjid Nabawi, ya. Minta, Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya. Amsik qalbaha ya Allah, pegang hatinya ya Allah, balikkan lagi untuk cinta kepada saya ya Allah. Terus seperti itu. Begitu selesai 1 minggu, dikabulkan doanya. Apa? Tetap minta cerai. Tetap minta cerai sama. Tapi saya ngerti, ya, al khairu khiyarullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Yang penting dia sudah berusaha, berdoa. Al khairu khiyarullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Maka jamaah tidak kemudian lama setelah iddahnya habis, dia kemudian dilamar dengan orang yang lebih tua dari dia dan menikah. Tapi ketika menikah tidak lama, ketika masih masa-masa, kata Syekh itu ya masa-masa bulan, ibaratnya syahrul asl gitulah, bulan madu gitulah. Ternyata perempuan ini sakit, diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu sakit kanker. Masa-masa itu si suami yang kedua ini kerjanya ngantarkan ke rumah sakit, kemudian jemput lagi, ngambil obat, ngantarkan lagi, terus-terusan sampai kemudian diangkat kankernya, ya. Kemudian pindah yang ke kiri, diangkat lagi, kemudian diobatkan di rumah sakit yang spesialis, bayarnya juga mahal, ternyata masih ada akarnya dan pindah kemudian ke otak. Tidak lama kemudian meninggal dunia. Kata suami yang pertama, subhanallah, ini yang terbaik untuk saya. Coba kalau saya masih jadi suaminya, saya akan mengantarkan ke sana kemari, kemudian biaya, kemudian ini, ya mungkin saya nggak kuat. Ya qadarullah. Al khairu khiyarullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jadi kalau kita yang penting berdoa, insya Allah dikabulkan. Jadi yang pertama kita berdoa dan yakin doa kita dikabulkan. Nah, kemudian doa yang kedua, ya kita juga bisa berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kemudian poin yang kedua, jangan pernah jamaah kita ini ujub, ya. Karena kalau kita ujub, kita nggak ada yang tahu ujung amalan kita, akhir amalan kita. Mungkin sekarang kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karunia bisa kemudian memiliki teman-teman yang baik, bisa kemudian berkumpul saling kemudian mengingatkan, bertawasau bil haqqi, bertawasau bis sabr, kemudian kita mengkaji, tapi kita tetap nggak boleh ujub. Betapa banyak orang yang kemudian pada hari ini jadi mukmin, kemudian beberapa hari kemudian menjadi kafir, ya. Maka kita tidak perlu untuk kemudian ujub, jangan sampai kemudian bangga diri, jangan sampai kemudian kita sombong, ya. Jangan kemudian sampai kita sombong. Bahkan Nabi itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Falaula fadlullah, kalau bukan karena keutamaan Allah, ma shallaina wala ma shallaina, ya. Kita tidak akan bisa sholat, ya. Kita enggak bisa zakat, kita tidak bisa mendapatkan hidayah. Ma shallaina wa mahtadaina, kita tidak bisa mendapatkan hidayah, kita enggak dapat sholat, kita enggak bisa zakat kalau bukan karena fadl Allah. Bahkan Nabi kemudian diingatkan, walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum ahadan. Kalau seandainya bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah, tidak akan kalian semuanya itu bisa suci. Bahkan Nabi sendiri, khusus Nabi diingatkan, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hai Muhammad, kalau bukan karena kami menetapkan pendirian kamu, hampir-hampir itu kamu akan mengikuti mereka orang-orang kafir Quraisy. Idzal adzaqnaka, maka akan menimpai kamu apa? Azab. Kenapa? Karena ketika itu Nabi diberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan oleh Abu Jahal bersama teman-temannya. Hei Muhammad, usir saja orang-orang miskin itu. Supaya apa? Orang-orang yang kaya-kaya beriman semuanya, ya. Gak usah kamu berteman sama orang-orang miskin. Kenapa? Karena sini banyak orang kaya. Nabi memikirkan, ya. Nabi memikirkan dan hampir condong. Tapi diingatkan oleh Allah, walaula an tsabbatnaka, ya.
laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir Nabi aja kena ya tergoda. Oleh karena itu kita tidak boleh ya kemudian ujub, tapi kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, kita tawakal ya. Maka barang siapa yang kemudian ujub, maka ketika itu juga dia akan ditimpa dengan su'ul khatimah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antaranya supaya kita bisa istiqomah juga setelah kita berdoa, kemudian kita enggak boleh ujub, kita juga diharapkan untuk senantiasa memiliki teman yang soleh ya. Karena namanya teman ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi. Manusia itu, seseorang itu ya tergantung dengan temannya. Manusia itu sesuai dengan temannya. Falyandur, maka lihatlah siapa yang engkau ajak menjadi teman. Kata pepatah, as-sahib sahib. As-sahib sahib. Teman itu sahib. Sahib itu menarik. Kalau enggak kita yang menarik dia, kita yang tertarik. Makanya syair mengatakan, alam taro ilal jildil khakir muqabbalan. Apakah kamu enggak melihat kulit yang hina itu dicium-cium? Kapan? Ketika berteman dengan mushaf, diletakkan di atas, dikasih minyak wangi, dihormati. Ketika dibaca mushafnya dicium setelah itu kadang-kadang ya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang hina, kulit itu kalau berteman dengan beduk, tiap hari dipukulin, dakduk 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 ya. Tapi kalau ditemankan dengan apa? Dengan ya mushaf tadi, ya dihormati. Maka kita perlu mengambil teman yang soleh untuk menasihati kita ketika kita dalam kondisi futur ya. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, supaya kita bisa istiqomah ya, kita menjauhi semua sebab-sebab yang bisa menyimpangkan kita dari istiqomah. Dan itu kita ringkas dengan dua sebab, yaitu syahwat dan subhat ya. Hanya dua ini jamaah ya, yang bisa menyimpangkan kita dari istiqomah. Syahwat ya, kalau kita sudah mencoba membuka kontak dengan syahwat ya, ibaratnya kita mencoba membuka dengan kontak-kontak wanita-wanita yang mungkin tidak ya halal bagi kita. Kita hidup pada zaman saat ini sangat sekali mudah jamaah yang dirahmati Allah ya, untuk kemudian terbelenggu dan tenggelam di dalam syahwat ya. Sampai-sampai seseorang tidak bisa tidur kecuali kemudian memuaskan syahwatnya. Maka kita menutup semua celah yang bisa mengantarkan, membuka kita menuju ke ruang yang disebut sebagai syahwat. Yang mana sekarang ini kita hidup dalam dunia internet, seorang bebas untuk kemudian berselancar, berfantasi ya, dimanapun dia berada ya. Maka untuk menjaga istiqomah, kita itu harus menutup semua celah ya dari syahwat. Yang kedua, syubhat, termasuk syubhat. Karena sekarang zaman internet, masya Allah, apapun kita bisa dengarkan, siapapun bisa berpendapat. Maka saya nasihatkan pada diri saya sendiri dan kemudian pada ya teman-teman ikhwan semuanya, kalau kita tidak kuat, jangan coba-coba mendengarkan syubhatnya orang-orang ateis, syubhatnya orang-orang bid'ah atau mubtadi', syubhatnya orang-orang syirik. Semuanya mereka memiliki syubhat yang dianggap mereka adalah hujjah ya. Kecuali kalau kita sudah kuat dan kita ingin mendebat. Kalau tidak perlu kemudian kita mendengarkan mereka. Lebih baik kita mendengarkan ustadz-ustadz yang memang sudah jelas ya, daripada kita membaca syubhat-syubhat yang kadang-kadang kita loh kok iya ya gitu. Sedangkan kita tidak mengetahui ya ilmunya, sehingga kita kemudian malah tertarik dan syubhat itu menyambar-nyambar. Tertarik kita kemudian seperti ya tertariknya kita di arus yang begitu ya cepat ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kemudian kita membaca sesuatu yang tidak jelas, mendengarkan syubhat-syubhat mereka ya. Maka yang perlu kita ya kedepankan adalah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, dan kita kemudian mengamalkan yang memang jelas-jelas, dan itu adalah sangat banyak sekali. Maka cukup kita amalkan seperti itu ya. Yang kita bisa ambil dari pelajaran hadis ini bahwasanya jamaah dirahmati Allah,
istiqomah itu tidak hanya ya di amalan perbuatan, tapi istiqomah yang paling utama adalah istiqomah tauhid, istiqomah iman ya. Dan sesuatu yang paling berat adalah istiqomah, dan istiqomah adalah a'dhamul karamah ya, karamah yang paling mulia, lebih baik dari 1000 karamah ya. Kemudian di dalam kita ingin mendapatkan istiqomah ya, yang mana istiqomah ini buahnya akan kita petik di saat kita dalam kondisi sangat genting sekali ya. Di saat yang sangat-sangat genting itu kita akan kemudian mendapatkan ya kabar gembira dari malaikat ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian di dalam menggapai istiqamah jangan sampai kita tidak berdoa ya, berdoa dalam setiap hari. Dan doa yang paling baik dan kita perlu meresapi, memahami, menghayati, mengetahui artinya adalah ihdinas siratal mustaqim ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita kemudian mencari teman yang soleh ya. Kemudian kita menjauhi dari sebab-sebab menyimpang, yaitu kita menjauhi syubhat dan menjauhi ya syahwat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya bila ada kalimat atau kata-kata yang salah. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.